Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2 muatan IPS, subtema 2 dan 3. KD 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi 2. Yang pertama, usaha ekonomi perorangan, dan yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi perorangan adalah usaha yang memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Usaha ekonomi perorangan, contohnya usaha pertanian. Usaha pertanian biasanya dikelola oleh perorangan dan modal terbatas. Yang kedua, usaha perdagangan. Biasanya usaha perdagangan berskala kecil dan sedang, contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, usaha jasa. Usaha jasa biasanya didirikan oleh perorangan dengan menawarkan jasa, contohnya bengkel, potong rambut, usaha fotokopi, dan penjual pulsa. Yang keempat, industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan, contohnya pembuatan keramik, pembuatan souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Selanjutnya, usaha ekonomi yang dikelola kelompok, contohnya ada firma. Usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak. Yang kedua, CV atau persekutuan komanditer. Usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Yang keempat, badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modal dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas. Yang kelima, koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi. Usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi. Usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi. Yang keempat, koperasi jasa. Usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Yang kelima, koperasi serba usaha. Usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, menyediakan bahan baku. Selanjutnya, kita akan belajar kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Yang kedua, distribusi. Kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor.
Yang ketiga, konsumsi. Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan ekonomi. Susu sapi yang sudah diperah oleh peternak dikirim ke pabrik untuk diproses menjadi keju. Setelah dikemas, keju tersebut didistribusikan ke toko, ke swalayan, ke pasar, dan lain-lain. Nah, setelah di toko ini, kita sebagai konsumen akan membelinya untuk dikonsumsi. Bisa dibuat pizza, dibuat roti, dan lain-lain. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sedangkan sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara menghargai usaha orang lain. Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Yang kedua, tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Yang ketiga, tidak mengganggu usaha orang lain. Dan yang keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.